الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المجددين اللهم اهدنا بالهدى وألهمنا التقوى. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Halaman 91. الأزلية والأبدية. قال الثالثة أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي لأنه واجب الوجود فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. Dia berkata yang keenam adalah bahwasanya Allah qadim dan azali, begitu juga baqi dan abadi, kekal abadi. Alasannya karena wajib wujud sayastahil, karena dia adalah wajib wujud sayastahil adamu asyabiqu wallahiku alaih. Oleh karena itu mustahillah ketiadaan baginya, baik ketiadaan yang lalu atau yang akan datang. Ini sebagaimana maklum, ketika Allah merupakan wajib wujud, berarti tidak ada batasan, berarti tidak ada awal, berarti tidak ada akhir. Tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Kalau tidak memiliki awal dan akhir, berarti tidak pernah mengalami ketiadaan. Karena kalau yang mengalami ketiadaan adalah yang memiliki awal dan akhir. Kapan tiadanya? Sebelum awal. Kapan tiadanya? Setelah akhir. Tapi kalau yang tidak terbatas tidak memiliki awal dan akhir, maka tidak ada ketiadaan baginya. Maka itu dari sisi belakang, ya itu adalah tadi ke depan abadi. Menurut anak ini yang paling bagus penjelasannya. Artinya samping syarahnya. Nah, syarahnya dia membawa ke zaman. Dia katakan apa? Aku ajri sifat al-arba'ala azimatun di wujud. Qadim mulai dari misalnya wal azali wal mutalibu bi majmu'il azmina al muhaqqaqa wal muqaddara binisbah ila janibil madi. Dia katakan qadim dan azali adalah yang menemani semua zaman, baik yang ada atau yang terlaksana atau muqaddar, baik yang terlihat atau baik yang diketahui atau tidak diketahui, yang muqaddar, baik yang maklum atau baik maklum, yang muqaddar. Nah, binisbah ila janibil sehubungan dengan yang telah lalu, yang ke belakang. Yakni apa? Tadi yakni yang selalu bersama dengan zaman, baik diketahui atau tidak. Zaman yang kapan? Yang telah lalu, yang ke belakang. Itu kalau qadim. Kalau abadi, sebaliknya ke depan. Nah, di sini dia membawa syarif membawa masalah qadim ini kepada apa? Zaman. Nah, di sini problemnya itu, kenapa problem? Karena
Orang nanti bertanya, zaman itu sendiri kadim apa enggak? Yang musahib dengan zaman dibilang kadim. Kalau begitu zaman juga kadim. Orang dikatakan yang qadim itu yang musahib dengan zaman, muqaddar, ghair muqaddar. Sekarang zaman itu sendiri, ini dia kadim. Pertama. Yang kedua, zaman itu apa? Miqdarul harakah. Kalau di filsafat, volume gerak. Zaman ini volume gerak. Gerak yang apa? Keluar sesuatu dari tidak mungkin kepada yang dimungkinkan secara perlahan. Perlahan itu saja cepat, seperti gerakan sinar cahaya itu termasuk disebut perlahan. Sebab yang maksud perlahan, yakni bukan bertayakun, bukan sekaligus. Kalau non materi sekaligus, lawannya tadriji, khuruj syai'in minal quwwah ilal ma'lum, khuruj syai'in minal quwwah ilal fi'il, apa? Tadrijan, gerak, jadi keluar sesuatu dari tidak mungkin kepada sesuatu secara perlahan. Tadriji, perlahan, bukan lambat. Bisa aja cepat seperti gerakan ini buruk. Kalau buruk itu kuda gitu lah. Atau cahaya lebar, meningkat. Nah, perlahan, jadi lawannya apa? Nah, karena ini memang nggak bahasa, ukuran materi nggak dibaca, jadi sebut aja perlahan. Lawannya sekaligus, sekali jadi. Nah, volume daripada gerak itulah yang disebut zaman. Itu antum harus ingat itu. Jadi zaman bukan semenit, 2 menit, 3 menit, Kamis, Jumat, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Januari, Februari, tahun 2001, 2002, 2003, bukan itu zaman. Nah, itu salah satu dari triliunan zaman. Apa itu Senin, Selasa, Rabu? Gerakan matahari. Volume gerak dari apa? Matahari. Sebenarnya gerakan bumi. Tapi tidak apa kita nisbahkan ke matahari. Ini matahari dari barat, dari timur ke barat. Itu dibagi menjadi 12 jam. Ini menjadi hari-hari dan nah, jadi zaman itu adalah volume gerak. Gerak keluarnya sesuatu dari tidak mungkin kembali ke maksud secara perlahan. Dalam kurung baca dengan maksud. Jadi dengan demikian, karena zaman adalah miqdarul harakah, ini volume gerak, dan gerak adalah keluarnya sesuatu dari tidak mungkin kepada de facto secara perlahan. Berarti apa? Berarti gerak itu hanya milik siapa? Materi. Dan materi yang kembali pun tidak punya gerak. Perubahannya ada, tapi kembali pun. Perubahannya materi dalam waktu. Nah, apa yang ingin Anda sampaikan? Yang ingin Anda sampaikan adalah berarti kalau kita katakan tadi yang selalu bersama dengan zaman, sementara zaman hanya dimiliki oleh materi, berarti non materi tidak bisa disebut tadi. Atau kalau disebut tadi, berarti zaman bukan tadi. Kebalikan yang pertama. Yang pertama, kalau tadim, yakni yang selalu bersamaan dengan zaman. Sekarang kita yang pertama apa? Berarti zaman itu sendiri tadi. Yang kedua, kita buktikan zaman hanya milik materi. Berarti non materi tidak bisa disebut tadim atau tidak tadim, karena tidak terkait dengan zaman.
Yang ketiga apa? Yang ketiga, kalaulah non materi disebut kadim, nanti kebalik, ini zaman tidak kadim. Karena sebelum ada materi, ada non materi dulu. Terlebih Allah Subhanahu. Jadi yang bagus sebenarnya enak yang materinya saja itu bagus. Tidak ada iskal. Walaupun muradnya mungkin salah. Memang filsafat filosof dan mutakallim, filosof dan geolog, iya. Apa namanya? Bedanya filosof sama teolog itu. Kalau teolog hadis sama hadis diukur dengan zaman, kalau filosof tidak diukur zaman. Maka kan Allah di luar zaman, materi di luar zaman, yang ketiga zaman ini hanya menjadi kadim. Nah, apa itu? Awal dari segala sesuatu, akhir dari segala sesuatu. Jadi innalillah, kita dari Allah, dan ilaihi raji'un. Jadi awal dari sesuatu dan akhir itu makna yang umum. Tapi Anda pernah memahami dalam buku kadang-kadang awal dan akhir karena tanakul, jadi tidak berawal dan tidak. Tapi tidak ada orang memahami itu ya. Awal akhir ini awal dari segala sesuatu dan akhir dari segala sesuatu. Jadi dia tempat berasal, dia tempat kembali, tempat berasal awal, tempat kembali akhir. Dia meliputi segala sesuatu. Nah, dengan demikian ada berbeda. Sekarang, Anda pernah ngomong seperti itu, terus dikejar sama orang geolog IAIN itu tahun 2002, tahun 1992, kira-kira waktu ngajar di Pelampian Shelter kelompok mahasiswa IAIN yang paling bagusnya waktu itu. Kelompok kajian sampai dan dia mengatakan Ustaz, zamannya Tuhan itu bukan zamannya materi. Jadi dia pasti ini selalu dengan zaman, tapi zaman ini namanya aja Tuhan. Tuhan tidak berbeda dengan makhluk. Makhluk punya zaman, Tuhan juga punya zaman. Jangan sendiri. Gimana jawabnya? Jawabnya adalah zaman Tuhan itu Tuhan atau bukan? Bukan. Kalau zaman Tuhan itu bukan Tuhan, berarti dia ada setelah Tuhan. Iya. Jawabannya iya. Sekarang kesimpulannya apa? Kalau zaman Tuhan adanya setelah Tuhan, berarti Tuhan tidak terikat dengan zaman Tuhan. Kalau dibilang sifat jati selalu ada pada Tuhan, ini nggak perlu dibilang Tuhan. Nah, ketika zaman itu apakah Tuhan? Nah, ketika Tuhan nggak itu bilang jati. Sifat ya. Iya, sifat jati yang ini hakikat zatnya. Ini bentuk yang karena sifat jati karena Tuhan itu. Cuman kita katakan sifat. Cuman sifatnya tidak berbeda dengan zat. Jadi tidak mirip banget dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan Tuhan tidak punya sifat, zatnya tidak punya sifat. Tapi zatnya ini qaim atau ini sifat. Dia yang berbuat sebagai posisi daripada sifat. Jadi Allah mendengar, jadi Allah namanya Hayyun, Allah yang Hayyun, yakni Allah, yakni Allah berbuat Hayyun, yakni bukan berbuat, Allah sebagai ganti daripada Hayyun. Nah, tapi kalau di Ahlul Bait tidak disifati.
Cuma harus dihindari sifatnya. Dan di Nahjul Balagha dibilang kamalul ihsan nafi sifatu anhu. Yani menafik nafi sifat anhu. Jadi menafikan sifatnya dari dirinya. Menafikan sifat dari dirinya bukan sebagaimana yang dikatakan Mu'tazilah, Allah tidak punya sifat, kemudian zatnya itu yang berdiri sebagai pelaku daripada sifat-sifatnya. Tidak. Dikatakan nafi sifat, ini apa yang dimaksud? Nafi sifat, karena Imam Ali berdalil li'annal mausuf ghairu sifat, dan sifat ghairu. Jadi Imam Ali berdalil dengan segala itu. Karena kata-kata Arabnya mungkin bukan segala, yang maknanya yang menyampaikan menafikan sifatnya. Kan gitu, kamalul ikhlas kurang lebih begitu, menafikan sifat Tuhan. Karena pada ini sifat kata yang disifati, yang disifati bukan sifat. Itu sebenarnya, bukan sebenarnya memang. Sebab sifat tidak mungkin yang disifati. Ali, bukan, tidak ada orang bilang Ali. Kalau Ali pandai, ya harus pandai sifat, itu Ali. Dan bukan sifat. Ketika Ali pandai, berarti Ali bukan pandai, pandai bukan Ali. Ali disifati pandai. Makanya sifat bukan mausuf. Sifat bukan yang disifati. Nah, yang disifati bukan pula sifat. Nah, ini dalilnya Imam Ali. Kenapa? Karena kalau ini tidak dihindari, berarti Allah tarkib. Kalau tidak tarkib, terbatas. Kalau kita berkata, berarti mungkin begitu, bukan wajib begitu. Nah, dengan demikian, jadi yang dimaksudkan Imam Ali nafius sifatu anhu, menafikan sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang tidak sama dengan zatnya. Oleh karena itu, kita mensilat Tuhan, tapi sifatnya itu Ainu zati, ada sifat zat. Apa maksudnya? Jadi dia adalah hakikat zatnya. yakni hayyun dengan Allah tidak berbeda. Allah alimun, Allah tidak berbeda. Nah, perbedaannya di mana Allah dan alimun? Perbedaannya di pahaman kita. Allah dan alimun kita. Allah yang ditopang, alimun yang menopang. Nah, di akal, di pahaman itu berbeda. Tapi ketika ditanya, ilmu Allah terbatas enggak? Enggak terbatas. Dan Allah terbatas enggak? Enggak terbatas. Nah, ketika sama-sama tidak terbatas, berarti hakikatnya satu. Di situ. Jadi beda tuh Mu'tazilah yang dinukil ke kita. Ini juga nggak tahu Mu'tazilah bilang begitu apa enggak mengurutnya. Tapi di kitab-kitabnya kurang lebih mengatakan apa? Allah tidak harus mengingkari kita, harus mengingkari sifat Allah. Nah, kemudian Hayyun Alimun itu apa? Itu Allah yang yakumu atau yakumu maqama as-sifat. Jadi Allah Hayyun ini Allah. Jadi mirip dengan itu, tapi berbeda. Kalau ini enggak dibagi. Oke. Nah, sekarang kembali masalah kita. Sekarang zaman, bisakah zaman sebagai zat? Tidak bisa. Nah, seperti inilah. Bisakah pencipta sifat zat? Khalik bisa sebagai sifat zat? Tidak bisa. Karena sebelum mencipta, Allah tidak bisa dibilang khalik. Kuasa khalik dia. Tapi dibilang khalik, sebelum khalik itu yang mencipta. Dan sekarang sebelum mencipta, tak bisa dibilang khalik. Nah, zaman juga begitu. Zaman memiliki arti perubahan. Jadi artinya zaman ini perubahan itu. Apalagi kalau zaman sudah kita tahu. Zaman yang apa? Zaman furudu syai'in minal kuwa ilal fi'il, dari yang memungkinkan kepada de facto atau dari tidak mungkin kepada de facto dalam waktu yang ini secara terperinci. Gitu. Nah, yang begini nggak bisa dibilang kita juga sebagaimana kode. Ilmu juga ada dua ya. Ilmu terhadap dirinya itu sifat zat, tapi ilmu terhadap yang lainnya itu sifat fi'liyah.
Tidak bisa ilmu kepada yang lain itu dibilang sifat besar. Menurut saya itu zaman Bukan. Lawannya jangan. Itu. Nah, kun fayakun itu pun belum tajim. Karena non materi kun fayakun itu juga tak tajim. Kenapa? Karena mungkinul wujud. Jadi paling enak yang punya matan itu. Ketika mungkinul wujud, hatta dia non materi, hatta di luar zaman. Kalau dia mahdud, berarti masih hadis, bukan tadi. Dengan begitu di ilmu kalam, pembahasan qadim dan hadis itu dikembalikan ke waktu. Kalau di filsafat enggak, keterbatas atau tidak terbatas, selesai. Karena banyak itu pecahannya menjadi sulit, seperti di materi atau non materi. Gitu. Ini kalau kita beranjak dari apa? Dari ilmu kalam. Nah, kita teruskan aja dulu nanti terakhir kasih isyarat kepada makna kita. Maknanya kita apa? Meneliti Tuhan dari Tuhan. Waktu ini juga tajim ya kita lihat dari Tuhan. Tidak mau melihat dari waktu. Nah, yang paling dekat punya matan ini. Ini Allah wajibul wujud, tidak terbatas. Selesai sudah. Dari arah lalu hadir karena memang tak pernah punya awal, dari arah mendatang abadi karena tidak punya akhir. Itu kan syarifnya ini karena mungkin karena banyak mutolak ilmu kalam ini dibawa ke kan kalam bagus dari sisi penutilan. Mu'tazilah bilang apa, Asy'ariyah bilang apa, memperkaya kita. Dan kalau ilmu kalam tadi seperti ini, jadi perbandingannya dengan musyrik, terus Mu'tazilah, Asy'ariyah. Kalau sekarang kalam jadid, perbandingannya Islamnya, akidah Islamnya dengan apa? Dengan komunis, dengan kapitalis, gitu. Itu kalam jadid. Kalau kalam tadi nih, kalam perbandingan Mu'tazilah ada berapa kelompok lagi, Hanabilah ada berapa kelompok lagi, Hambaliyah. Oke, karena ini tidak terlalu salah kita sambil baca sambil terang. Al-Qadim wal Azali wal Musyahid di Majmu' al-Azmina al-Muhaqqaqah wal Muqaddara Bila dan Al-Mahdi. Nah, azina baik muqaddar, baik muhaqqaqah yang materi. Muqaddar yang kita nggak tahu kayak apa bentuknya, itu bagaimanapun tidak bisa disebut ukuran qadim. Al-Muzahid sebab kalau zaman itu penyebab dan qadimnya sahibnya dan yang mensahidi yang bersamaan dengan zaman selalu itu disebut tadi penyebabnya adalah zaman. Ini ajib sekali karena ini zaman membuat sesuatu itu tadi. Berarti zamannya sendiri apa? Lebih tadi besar. Wal baqi huwal mustamirrul wujud al musahib li jami'il azmina. Yang baqi yang apa? Kekal. Adalah yang berkesinambungan wujudnya al-muzahir yang selalu bertangan dengan seluruh zaman. Baik zaman yang kita tahu atau yang kita tidak tahu. Mau disebut zaman Tuhan dan zaman malaikat apa saja. Dan gitu sebenarnya tidak bisa terima itu. Karena biar zaman Tuhan tidak tetap disebut istilahnya hadis. Karena dia terbatas. Kalau dikatakan Tuhan, tidak bisa. Tuhan ini jadi berubah-ubah karena zaman memiliki pengertian terbatas. Seperti perubahan. Seperti Khalid itu. Khalid tidak bisa dikatakan derajat. Ada ilmu Tuhan terhadap yang lainnya. Wal abadi wal musahid
جميع الأزمنة المحدثة كانت أو مقدرة بالنسبة جانب المستقبل. Kalau baki itu kebersamaannya, kalau kekal kebersamaannya, kalau abadi tidak ada wujudnya. Yani apa? Al-muzahid jamil asmina al-muhaddasa kanat atau muqaddara binisbah janibi kepada yang kami. Jadi kalau bab kekal itu keberlangsungannya kira-kira begitu. Kalau abadi apa? Muzahid jamil asmina untuk ke depan. Abadi itu ujungnya. Nah, ujungnya apa? Tak berujung. Kalau kekal keberlangsungannya itu kira-kira itu. Buat sarmadi ya umul jami. Kalau sarmadi ya umul jami. Sarmadi wujudun sarmadi Allah wujudun sarmadi. Jadi depan belakang sudah berwujud. Tidak berbelakang. والدليل على ذلك هو أنه قد ثبت أنه واجب الوجود. Dalil terhadap tentang abad kadim sama abadinya apa? Sudah dibuktikan dulu di bab tauhid apa bahwa Tuhan wajib wujud. Saya sehilu alaihi adab maka itu mustahil adab, mustahil tiada secara mutlak mustahil mengalami ketiadaan. Sawa'un Sadiqan ala takdiri alla yakuna kadiman azaliyan. Baik di masa yang telah lalu. Kalau seandainya dikatakan bahwa dia tidak kadim dan azali. Jadi kalau punya batas di masa lalu berarti tidak kadim dan azali. Itu ditolak. Jadi kan ayat sahidu alaihi al-adab. Apa? Sadiqan. Seandainya ditakdirkan, diumpamakan adanya apa? Bahwa dia tidak kadim dan azali. Itu kita tolak. Lahikan. Atau kemasalah datang. Ada takdir Allah itu bagian agar dia seandainya tidak diumpamakan dia tidak azali. Wa idza istahal al-adam al-mutlaq alaihi wa idza istahal al-adam al-mutlaq alaihi ثبت قدمه وأزليته وبقاؤه وأبديته وهو kalau mustahil ketiadaan itu baginya secara mutlak, maka ketika mustahil ketiadaan karena dia tidak terbatas, maka secara otomatis akan terbukti bahwa dia tadi bahwa dia azali, bahwa dia kekal dan abadi. Itu yang kita buktikan. Jadi dalilnya lebih bagus daripada insyaallah. Ini. Nah, jadi udah jelas ya bahwa titik lemahnya mutakallim, kalau boleh kita katakan seperti itu, adalah karena diukur dengan zaman. Baik zaman yang kita tahu di modern, ada yang tidak tahu mukaddar di zaman Quran atau apa saja. Nah, mereka tidak terlalu salah sebenarnya, tapi yang disebut dalam bahasa hadis dia begitu, azali ya begitu. Tapi bahasa ini karena munculnya dari hal-hal yang bersifat hadis. Bahasa ini kan munculnya ketika ada barang, ketika ada kita, ada bahasa. Bumi ada, tapi kita nggak ada bahasa. Ketika bumi ada, pohon ada, setelah itu ada manusia, baru ada bahasa. Nah, bahasa ini berarti maksudiyatnya, lingkupnya hanya melingkupi apa? Materi. Oleh karena itu hal-hal yang tidak bersifat materi itu harus dikecualikan. Tapi secara bahasa begini artinya, maka itu jadi lazim. Menjadi apa? Al-Madi.
Nah itu bahasa. Tapi ketika kita mau terapkan kepada Tuhan yang wujud-wujud non-materi, itu mesti kita kasih garis bawah. Jangan selalu dijadikan ukuran. Boleh mungkin. Jangan dijadikan ukuran azminahnya itu. Begitu. Kalau coba mulai deh. Filsafat ukuran apa? Filsafat ukurnya kebenaran. Itu dia kalau kadir, kalau filsafat kadir yang apa? Yang tidak berawal, yang tidak berujung dari yang telah lalu. Kalau abadi yang tidak berujung di depan. Gitu. Yang apa? Kadir yang tidak didahului. Masih wujud terbatas. Hah? Enggak, itu dari. Jadi kadim artinya apa? Yang tidak didahului. Terus kalau abadi yang tidak berakhir. Itu memang begituan ta'rifnya. Kadim yang tidak didahului. Abadi yang tidak berakhir. Nah begitu. Ada adanya itu azamul mahdudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak adanya batasan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dalilnya. Kalau makna dalilnya yang tidak didahului apa saja, adam ke sesuatu ke seperti zaman Tuhan, anggap ada zaman Tuhan, anggaplah itu tetap tidak disebut tadi. Kenapa? Karena didahului oleh Tuhan. Gitu. Jadi didahului oleh yang lain itu bisa ada, bisa juga hidup yang lain. Apa saja yang didahului tidak bisa disebut kadim. Apa saja yang tidak ada dahulunya itu disebut Sifatan pada yang didahului dan tidak didahului itu kan juga termasuk zaman juga. mana? Sifatan pada yang didahului. Pensifatnya juga karena kita yang mau mensifati zaman. Kalau malaikat mensifati Tuhan bukan zaman. Kalau Tuhan mensifati Tuhan lebih lagi bukan zaman. Nah, ini juga bilang itu dengan zaman itu kan. Mana? Ya. Tidak mengatakan Kalau dilihat dari manusianya yang mensifati Tuhan itu pasti punya zaman. Pensifatan itu siapa yang mensifati? Pensifatan pekerjaan. Pensifatan ada pensifat, ada yang disifati. Pensifatan itu macam. Nah sekarang pensifatan itu siapa yang melakukan pensifatan? Kalau wujud-wujud materi, nah dalam maksud. tapi dalam bahasa Nah itu dia. Ketika mensifati Tuhan, apa mau dicari itu materi Tuhan? Iya, makanya harus dikeluarkan. nah, yang persoalan masalah ukuran kadim menurut teolog itu kan diukur dengan zaman. Zaman. Nah, kalau filosof diukur dengan tidak terlihat. Nah, bilang itu waktu kita jauh sedang di masa waktu. Iya, dahulu itu banyak ada tiga. Di zaman itu pengertian artinya Iya, dahulu mendahului itu ada dahulu mendahului zaman, ada dahulu mendahului tempat, ada dahulu mendahului hakikat. Zaman ini. Dahulu mendahului zaman. Seperti apa? Senin mendahului Selasa. Dahulu mendahului tempat. Seperti apa? Pelari nomor 1 mendahului pelari nomor 2. Tempatnya di depan. Ya, imam juga mendahului makmum. Dahulu mendahului secara hakikat. Dan apa? Waktunya bersamaan. Seperti seperti sebab dan akibat. Ya, orang ketiga bagaimana rukun masuk ke waktu lagi? Dahulu mendahului ada 3. Yang satu zaman, yang satu tempat, yang satu rutenya ke zaman lagi. Nggak bisa. Itu. Nah, tadi untuk mengatur salah. Hah? Diingat kalau anak, karena takut hilang, anak tahu jadi kalau ditutup atau diingat. Kalau anak, bahasa Indonesia silakan. Hakikat itu tidak secara dipakai. Dahulu mendahului sekarang hakikat. Apa maksudnya hakikat? Rutbah. Nah ini jadi rutbah, taskik, gradasi. Itu.
itu sebab akibat. Seperti Tuhan dengan sifat Tuhan pasti didahului oleh zatnya, zat Tuhan dengan sifat Tuhan pasti didahului zatnya. Berarti juga bisa dibilang juga makhluk mungkin wujud itu kadim juga bisa dibilang. Kenapa itu? Secara rutbe kadim juga. Siapa? Makhluk atau mungkin wujud. Enggak dong. Bagaimana? Apakah dia sebab yang tidak bersebab? Anggap makhluk itu seperti mani menyebabkan badan kita. Apakah mani itu tidak bersebab? Nah, bersebab. Tuhan karena tidak bersebab, maka dia disebut kadim. Yakni kadim apanya? Tidak didahului. Udah. Didahului oleh siapa? Zaman, tempat, hakikat. Udah. Kalau masih didahului zaman, tidak bisa disebut kadim. Kalau didahului tempat, tidak bisa disebut kadim. Kalau didahului secara hakikat, yakni masih punya sebab, tidak bisa disebut kadim. Jadi yang tidak didahului dengan hakikat lain, itu disebut kadim. Itu. Jadi berlawanan tuh. Kadim yang tidak didahului oleh oleh hakikat yang lain. Hakikat yang lain itu makanya anak pecah lagi. Bisa adam, bisa wujud. Itu. Nah, karena Allah tidak didahului oleh adam atau tidak didahului oleh sebab, karena dia rajanya para sebab, maka dialah kadim. Sekarang saya tanya lagi, rutbe itu sendiri, dia itu kadim atau enggak? Apa kadim sekarang? Kadim tidak pernah didahului. Nah, sekarang rutbe. Apa artinya rutbe? Didahului, ya artinya ukuran lah, ukuran. Didahului, rutbe itu adanya setelah adanya sahibur rutbe atau sebelumnya? Ya, setelah. Bagaimana mau disebut kadim? Ini kan pemahaman rutbe setelah adanya sahibur rutbe. Ada sebab akibat baru kita bilang, oh ada rutbe nih. Pemahaman rutbehnya yang maksud. Tidak apa-apa. Dipuaskan. Karena antum nanti di lapangan, bukan di lapangan. Gejolak di hati, setan semua akan berbagai hal. Kadang-kadang tidak penting diajukan, tapi muwaswis. Kalau misalnya sifat ini kan wajib wujud. Berarti tidak pernah tidak ada kan? Terus kenapa disifati dengan azali, kadim azali lagi? Nah, karena dalam dalam pengertian antara ghairu mahdud dengan azali berbeda. Kalau ghairu mahdud sama dengan sarmadi. Nah, ghairu mahdud sama dengan sarmadi. Itu pun masih memiliki perbedaan kata. Tapi kalau kadim, jambil madi. Kalau abadi, jambil mustaqbal. Itu. Yang kedua, ada Tuhan sendiri mensifati. Jadi istilahnya Tuhan mensifati dengan misalnya kadimun, misalnya azali, misalnya begitu, atau akal memahaminya. Jadi seperti misalnya gini, Tuhan tidak terbatas, ya. Kenapa masih disifati dengan hidup? Karena apa? Dalam pemahaman kita, tidak terbatas dengan hidup berbeda. Penerapannya satu. Karena hidupnya Tuhan tidak terbatas. Zatnya Tuhan tidak terbatas. Ya sudah satu. Tuh. Jadi Tuhan tidak memerintah kita. Jadi pengenalan diri Tuhan kepada kita itu, yang secara KTP itu, tidak pernah akan hakikat. KTP saja. Nah, itu gunanya supaya kita dapat mengenal dia dalam rangka mau memajukan diri kita, kesempurnaan kita. Misalnya, kita mau mengeluh, ya Allah, Engkau maha tahu nih, aku ini banyak dosa gini-gini. Jadi maha tahu dibawa-bawa untuk memohon ampun, misalnya. Atau misalnya, ya Allah, atau kita bisa dalam sosial, kita bisa pakai, demi Allah yang maha tahu aku tidak mencuri. Misalnya, pulpenmu. Tidak cocok kalau dibilang, demi Allah yang tidak terbatas, aku tidak mencuri pulpenmu. Orang tidak, ya tabadar. Filosof iya.
Tapi orang umum akalnya mandek. Apa hubungannya? Tapi kalau dibilang demi Allah yang Maha tahu, karena kalau aku mencuri kan Allah tahu. Oh iya, itu dia. Jadi secara umum itu. Tapi tidak terbatas. Misalnya dijadikan pembicaraan secara sosial. Nah, itu yang paham hanya filosof. Demi Allah yang tidak terbatas, misalnya saya tidak mencuri filmmu. Oh, ya, hebat ini. Kagum malah kalau filosof. Tapi kalau orang umum, tidak ada hubungannya. Gitu. Atau misalnya anaknya sakit. Ya wahai yang maha hidup, berilah kehidupan kepada anakku. Misalnya aku punya anak satu-satunya, kena kanker, kata dokter, udah nggak bisa lagi diobati. Engkau yang maha hidup, berikanlah. Jadi orang tidak berdoa, engkau yang maha tidak terbatas. Jadi terwarnai Tuhan. Makanya Allah mengatakan dalam Quran, apa? Wa ma yu'minuna aksaruhum illa wa hum musyrikun. Ya, tapi ada ayat tambahan. Dan maknanya segitulah. Jadi tidaklah mereka beriman semuanya itu, kecuali paling banyak dari mereka apa? Musyrik. Bayangkan, yang beriman Tuhan yang mengakui. Yang beriman Tuhan yang mengakui. Kalau orang umum, tetangga ngakui oleh orang mukmin, nah masih. Ini Tuhan yang mengakui imannya. Tuhan pula yang mengakui imannya. Tuhan pula yang mengingkari imannya. Atau misalnya gini, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Bayangin. Itu kalau orang mau melecehkan Islam bisa dari ayat itu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Allah kamu ini bagaimana Tuhan kamu ini? Penyair atau pemberi berita hakikat? Kalau penyair tidak apa-apa. Wahai yang orang beriman, berimanlah. Penyair. Tapi kalau dia pemberi berita hakikat, ketika dia katakan wahai orang beriman kepada Allah dan Rasul, berarti dia beriman kepada Allah dan Rasul. Kenapa masih disuruh berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul? Nah, makanya di bukunya Sayyid Bahrul Ulum, kitab suluk itu 12 tingkatan, itu Islam ada kurang lebih, ada berapa? Islam kecil, habis itu iman kecil, habis itu Islam besar, habis itu iman besar, habis itu Islam kubro, habis itu iman kubro. Jadi, kalau nggak salah, Islam besar dan Islam kubro. Lain-lain. Kalau Islam besar syahadatain. Islam kecil syahadatain. Jadi dengan syahadatain sudah bisa kawin dengan dia, sudah haram darahnya, hartanya. Nggak bisa diotak-atik, sekalipun perang, nggak bisa diotak-atik kan. Itu sudah Islam kecil. Nah, entar dulu. Nah, ini orang Islam ini belum tentu beriman. Kan sering digambarkan, Rasulullah menggambarkan iman itu ibarat Ka'bah, Islam itu ibarat Masjidil Haram. Jadi orang yang syahadatain belum tentu hatinya syahadatain. Orang yang sudah membaca kedua kalimat syahadat belum tentu hatinya beriman. Bisa aja munafik, tapi bisa disebut Islam sudah. Nah, kemudian dari Islam naik ke tingkat iman. Tapi sama-sama kecil, Islam kecil ke iman kecil. Iman kecilnya apa? Beriman kepada yang diucapkan tadi itu. Oh, saya bersaksi ini, percaya saya di hati, tiada Tuhan kecuali Allah, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini iman kecil. Iman kecil disuruh masuk Islam lagi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke Islam. Nah, padahal mestinya Islam dulu baru iman. Tapi ini orang beriman disuruh masuk Islam. Nah, itu ada perinciannya. Ini yang disebut Islam besar. Oh, jadi Islam di atas iman nih sudah. Di atas iman kecil.
Nanti ada iman besar. Bayangin, orang mestinya Islam dulu, habis itu iman, ini orang iman disuruh masuk Islam. Habis gitu, Islam iman besar. yakni orang beriman disuruh masuk iman. Seperti ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli. Kalau nggak salah begitu ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, takdirnya kan gitu dalam gurungnya. Wahai orang-orang beriman dalam gurung apa? Kepada Allah dan Rasul. Aminu billahi wa rasuli. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Loh. Kok orang beriman disuruh masuk beriman lagi? Nah, dalam topik kita ini bukan sangat mudah. Dapatlah dipahami ayat ini. Yani apa? Yani yang beriman kepada Allah, kebanyakan mencoret-coret Allah. Mengkarakteristikkan Allah. Melukiskan Allah. Mendesain Allah. Makanya masing-masing orang punya Tuhan sendiri-sendiri. Tuhan yang dia buat sendiri dalam benaknya itu. Makanya Imam Shadiq mengatakan apa? Semua yang kamu tahu tentang Tuhan itu makhluk buatanmu. Jangan disembah itu. Tapi jadikanlah sekedar apa? Sekedar pendorong. Ini Imam tidak bilang begitu ya. Ini maksudnya Ana yang mau bilang. Jadikanlah pendorong untuk menyintai Tuhan. Tapi selalu dijiwai dengan Allahu Akbar. Makanya Imam Shadiq mengatakan Allahu Akbar kenapa dibaca di awal sholat? Karena kamu sekarang mau menyembah Allah yang kamu renungi. Kalau saudara-saudara ahli sunnah wal jamaah kasihan. Karena tidak boleh memikirkan Allah, jadi memikirkan makhluk Allah. Jadi ketika sholat, dia tidak menyembah Allah, menyembah makhluk Allah yang direnungkannya. Langit, bumi, galaksi, itu semua. Mungkin juga termasuk pacarnya kan makhluk Allah. Nah itu yang disembah, ruku, sujud, segala macam. Tidak boleh mikir Tuhan. Tapi kalau di sini mikir Tuhan. Allah yang dipikir. Tapi Allah yang dalam lukisan dia itu harus kita sadari. Allah ini hanya lukis sendiri. Tapi inilah kemampuan saya. Maka itu Tuhan saya akbar dari yang kulukis ini. Nah, itu jadi penjiwaannya begitu. Jadi kalau tadi itu, kenapa Allah yang sudah tidak terbatas masih disifati dengan kadim? Iskalnya sama dengan kalau kita mengatakan, kenapa Allah tidak terbatas, kok masih disifati dengan hidup, ilmu. Orang sudah tidak terbatas, ya sudah semuanya itu yang sempurna-sempurna, ada secara tidak terbatas. Kenapa disifati? Gunanya supaya manusia, lebih bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi harus dijiwai dengan Allahu Akbar. Makanya sholat itu jangan dilakukan, tapi ditegakkan. Jadi di samping kita rukuk sujud, dalam pasar, dalam mubahasa, dalam belajar, dalam kantor, dalam pekerjaan, dalam naik motor, dalam nonton TV, dalam nonton akuarium, ngelihat jam, ngelihat matahari, ngelihat gunung, ngelihat istrinya, ngelihat suaminya, ngelihat makanan di hadapannya, semuanya harus ngelihat Allah yang dilukisnya itu. Tapi tetap harus dengan akbar. Lebih besar. Itu aqimus shalah. Makanya Allah tidak mengatakan lakukan salat, tapi tegakkan salat. Karena dalam berpolitik, dalam bersosial, semuanya yang saya sebut tadi harus Allah dilihat. Dan Allah akbar dari yang dilihat. Nah ini namanya mengamalkan ilmu. Bukan hanya waktu sholat rukuk sujud Allah itu dikhusyui. Makanya inna sholata lakabiratun illa alal khashiin. Sholat itu besar, masalah besar. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah ketika yang khusyuk, sudah kemana-mana dia khusyuk. Minum teh dia khusyuk. Tapi orang ahli materi ngelihat, wah, teman kita ini, ustadz kita ini, ayatullah kita ini, guru kita ini masih terikat dengan dunia. Dia mantap sekali makannya, mantap sekali dia misalnya
dan segala macam. Tapi karena dia tidak melihat batiniahnya, makanya Imam Mani mengatakan orang awam melihat sholatnya orang arif tidak berbeda dengan sholatnya yang bukan arif. Ya biasa-biasa, tidak jerit-jerit lah apa. Makan juga begitu, kalau boleh saya tambah. Orang yang biasa, orang umum melihat makannya orang arif dan bukan arif biasa-biasa saja. Sama, kasih garam juga itu. Kalau dia arif, kalau tidak ada garamnya kan mestinya tidak usah ditambah garam. Tambah garam juga itu. Nah, berarti dia mesti mengikuti lezatnya itu. Pemahaman itu. Dan seterusnya. Jadi dalam ngasih garam ke mana? Ke makanannya itu harus dengan Allahu Akbar. Allah yang dilukisnya itu harus dilihat di situ. Tapi harus disertai dengan akbar. Gitu. Jadi apa artinya? Artinya seseorang tidak harus selalu mengikuti cita rasa. Sebab apa? Seperti Rasulullah katakan, aku tidak menyukai dunia kalian kecuali 3. Apa? Minyak wangi, perempuan, dan sholat. Dan sholat adalah cindera mataku. Bayangin tuh. Kan kalau mau dilihat secara lahiriah, kontradiksi sekali. Tidak kucintai dari dunia kalian kecuali 3. Minyak wangi, perempuan, sholat. Awalan kontradiksinya, emangnya sholat itu dunia. Nah, sholat tidak bisa disebut dunia. Di ayat-ayat banyak dunia dikecam. Man kana yuhibbul ajilah, siapa yang ingin dunia, kita kasih dia dunia. Siapa yang ingin akhirat, kita kasih akhirat. Dikecam. Di hadis juga, hubbud dunya ra'su kulli hati'ah. Mencintai dunia adalah pangkal segala kesalahan. Tapi di sini Rasulullah la uhibbu. Tidak aku cintai dari dunia kalian kecuali 3. Berarti Rasulullah cinta. Tuh, kok boleh cinta sama perempuan sama minyak wangi? Nah, itu kalau dilihat lahiriahnya, Rasulullah jadinya apa? Pengejar dunia, bertentangan dengan ajarannya sendiri. Nah, akhirnya apa? Kita harus melihat. Makanya Rasulullah meletakkan sholat di yang ketiga itu sebagai penakwil bagi minyak wangi dan perempuan. Penakwil. Yakni apa? Bahwa yang dimaksudkan dunia di sini bukan dunia materi. Tapi pekerjaan dunia, tapi ukhrawi. Pekerjaannya di dunia, tapi pekerjaannya ukhrawi. Seperti uang. Kalau saya bekerja deh. Mau jadi penerjemah sekarang. Kenapa mau jadi penerjemah? Iya, aku mau beli baju, nggak punya baju. Nah, mungkin dunia. Aku mau jadi penerjemah sekarang. Kenapa? Karena tetanggaku sakit, nggak ada biaya. Jadi aku sehari ini menjadi penerjemah, biar bantu tetangga. Ukhrawi itu. Sama-sama bekerja. Yang satu dunia, yang satu ukhrawi. Pekerjaannya sama-sama dunia. Perempuan dan minyak wangi juga begitu. Perempuan misalnya dibuka bajunya. Tergetar jiwanya. Tergetar badannya. Nah, itu dunia. Tergetar batinnya. Karena jamal Allah. Karena keindahan Allah. Jadi akhirat. Jadi yang dimaksudkan itu adalah apa? Bahwa perempuan, kurang lebih, bahwa perempuan adalah tajalli terbesarnya keindahan Allah. Jadi bagi manusia laki-laki, tidak ada yang lebih indah di dunia ini kecuali perempuan. Hah? Kenapa itu? Nah, biar jelek, tetap dia lebih bagus dari yang lain. Perempuan, misalnya, biar perempuan misalnya jelek, kalau dia telanjang misalnya, tidak bisa dikalahkan dengan misalnya gunung yang indah, danau yang indah.
Nggak bisa. Oh, kalau ditelanjang kamu tergetar. Biar tidak punya hidung. Tetap menggetarkan. Di tajalli jamal itu kan juga ada gradasi. Di tajalli atau di manifestasi keindahan kan masih gradasi. Jadi jangan dicari yang berkecuali. Misalnya borokan di mana-mana borokan. Nah itu mah bukan perempuan seutuhnya. Sekarang sama dengan gunung kalau gundul juga. Yang perempuan borokan dibanding dengan gunung yang borokan juga. Nah begitu dong. Jadi bagi arif di alam materi ini tajalli keindahan Allah paling besar di mana? Di perempuan. Makanya wajib dihijabi itu. Kalau kita pucat-pucat, kenapa? Karena menahan nafsunya. Karena Rasulullah pucat-pucat karena melihat Allah di situ. Gitu. Jadi keindahannya keindahan Allah. Dan ini antum tidak akan bisa memahaminya secara rasa, secara argumentasi mungkin. Tapi secara rasa tidak bisa kecuali antum mensulukinya sendiri, melaksanakannya sendiri. Maka itu misalnya banyak latihannya macam-macam. Misalnya kalau biarinlah itu nanti aja. Kadang-kadang orang lagi nafsu malah dia tidak tidur. Kalau lagi tidak nafsu dia tidur. Misalnya supaya tidurnya karena tidur dengan istrinya maksudnya supaya tidurnya karena Allah saja. Nah satu saat kalau itu dibiasakan maka keindahannya jadi keindahan Allah. Tapi ini tidak wajib kita lakukan. Mungkin tidak boleh kita lakukan sekarang. Karena kita masih melakukan makruh. Nanti berantakan keluarganya. Masih melakukan maksiat, masih mungkin kadang-kadang. Maksiat kecil, maksiat besar apalagi. Nah jadi kita harus bersihkan dulu dari dosa baru ke sana. Jangan diamburadul itu nanti berantakan. Akhirnya rumah tangganya sudah bergaya-gaya suluk, tapi sebenarnya masih melakukan maksiat, makruh-makruh masih dilakukan. Di situ dia mau suluk, dipengaruhi setan supaya suluk, akhirnya berantakan keluarganya. Kenapa berantakan? Karena dia nafsu tiap hari, akhirnya tidak pernah tidur dengan istrinya. Karena alasannya suluk yang amburadul. Kalau filsafat apa? Kembali kepada kesimpulan dulu. Kalau kadimnya mutakallim diukur dengan zaman, yakni yang selalu dengan zaman. Baik zaman yang kita tahu, zaman yang kita nggak tahu. Nah, kalau filsafat adalah yang tidak didahului. Kadim yang tidak didahului. Udah itu. Nah sebabnya para sebab tidak didahului oleh apapun. Maka dari itu apa? Kadim.